sampai kapanpun gue akan selalu dukung lo. Sorry ya, gue kecewa. Prinsip lo berdua udah mati tau gak? Jadi perkembangan cerita itu kita bikin secara organik ya. Jadi maksudnya nggak coba juga mikir oh ini berapa persen, ini berapa persen. Bahwa persahabatan mereka bertiga yang pecah itu adalah kita tahu menjadi fondasinya daripada film ini, itu fondasinya gitu. Kita juga ingin bikin sesuatu yang lain dari yang lain, di mana penonton itu tidak expect tiba-tiba filmnya kayak punya turn sendiri gitu, karena kami merasa bahwa excitement dan ketidaktahuan akan apa yang terjadi itu satu bagian daripada cinematic experience. Tiba-tiba harinya kesini loh gitu. Jadi itu yang kita coba yang dari awal juga kita juga ingin melakukan itu gitu. Dimana filmnya tiba-tiba punya turn sendiri gitu. Jadi kalau dari persen saya kurang tahu, tapi yang saya tahu memang fondasinya adalah persahabatan, dan selama fondasinya itu kuat, kita sih mengharapkan ke depannya filmnya ke arah kemana. Kalau dalam hal ini menjurus ke thriller dan action dan lain-lain, itu benar-benar bisa berhasil. Coba sejenak. Untuk development cerita itu kita sebenarnya prosesnya mungkin sekitar setahun mulai daripada konsep dasarnya. Kita tahu kita ingin membuat sesuatu yang sangat relevan dengan apa yang ada sekarang, masalah-masalah yang kita tahu bahwa kita ingin membuat sebuah film patriotisme, cinta Indonesia, cinta negara. Tapi tantangannya kan gimana kita merasa bahwa patriotisme itu, cinta negara itu tidak bisa disuapin, harus ditanam, harus tumbuh sendiri. Jadi kita harus tanam untuk bisa tumbuh sendiri kan gitu. Jadi gimana caranya membuat cerita dengan yang akan membuat apa yang sudah ada ditanam di dalam kita sendiri itu akhirnya keluar ke permukaan, apa harus disuapin. Jadi akhirnya dengan berdasarkan itu mulailah kita bikin ceritanya. Kita mulai dengan tema-tema yaitu apa yang sekarang dihadapi oleh bangsa ini. Dan akhirnya tema cyber keluar, bahwa salah satu yang menjadi ancaman yang sangat nyata, yang banyak orang sebenarnya kurang tahu adalah ancaman cyber kepada negara ini. Nah dari situ tuh mulai itu. Akhirnya kita backtrack dan akhirnya karakternya apa, persahabatan dan semuanya. Gitu sih prosesnya. Siap, udah. Sorry ya, gue kecewa. Prinsip lo berdua udah mati tau gak? Lo denger dulu gak? Diam lo. Lu jangan kasar dong. Kenapa? Ya, saya sih dalam percaya bahwa film itu semua orang punya punya maknanya sendiri pada setiap nonton. Mungkin pengalaman saya akan berbeda dengan orang lain juga berbeda. Jadi kayaknya sih saya nggak bisa bilang pesannya itu apa, karena pada akhirnya itu tergantung sama yang nonton. Cuman kalau mendukung film ini kita buatnya penuh dengan cinta terhadap negara kita, cinta Indonesia, negara kita tercinta, cinta sama sesama kita dan semua kru di sini. Terima kasih. Mas Riza. Secara prinsip semuanya adalah di dalam lirik itu ada dua rasa cinta terhadap pasangannya, dan yang terakhir cinta kepada negara dan bangsa. Sesimpel itu sebenarnya. Cuman dia bisa merangkai kata-kata begitu baik. Nah, kemudian tugas saya adalah membuat supaya lagu tersebut menjadi dibungkus, package-nya menjadi lebih baik gitu loh. Memang kita memakai ada 30 strings orkestra, jadi memang dibuat sedemikian rupa supaya di dalam gambar menjadi lebar gitu. Tapi juga menyentuh di titik-titik tertentu, karena orkestra itu penting, dan saya yakin suara Mary begitu cocok di tempat yang kita pilih.
Oke, siap. Terima kasih. Lu gak? Diam lo. Jangan kasar dong. Kenapa? Dengan produksi yang lebih modern, yang kayak yang ada genre, yang ada thriller, espionage yang ada di Hollywood. Jadi dengan satu hal lagi itu aku senang kerja bersama semua tim, semua kru, semua pemain. Aku rasa satu frekuensi dan aku berharap kalian bisa ikut frekuensi kita dan semoga gak usah bicara lagi, nonton. Semoga ya kalian senang dengan film ini. Siap, terima kasih. Ya saya diketemuin sama versi aslinya. Ya namanya bukan Agus mungkin. Ya. Tapi pekerjaannya itu sama seperti saya, bahkan lebih seru gitu loh. Nah dari situlah kita bisa belajar banyak hal gitu loh, betapa Angkatan Bersenjata Indonesia tuh luar biasa gitu loh, spektrumnya luas sekali gitu. Dan buat saya yang selama pandemi kemarin gak kerja ngapa-ngapain tapi biasanya cuma mabar doang ya, tembak-tembakan gitu sama teman-teman. Begitu dapat tawaran di film ini kayak dream come true gitu loh. Yes. Karena wah, yang selama ini saya cuma beli skinnya doang ternyata gitu. Pakai langsung. Saya pakai langsung gitu. Jadi mudah-mudahan film ini bisa berkenan di hati semua penonton di Indonesia. Siap. Selamat datang di operasi kecil kan. You think you're invincible, huh? Pentingnya arti sebuah perjuangan. Pentingnya arti untuk tidak gampang menyerah terhadap masalah yang kita hadapi. Dan pada akhirnya kalau kita bisa bilang kita cinta terhadap sesuatu, manifestasinya apa? Kita bisa bilang cinta sama seseorang, atau kepada keluarga kita, ke ibu kita, atau bahkan ke negara ini, manifestasinya apa? Jadi saya melihat peran saya di situ adalah untuk menumbuhkan dan mengingatkan generasi muda akan pentingnya arti cinta dan komitmen kita terhadap mewujudkan arti kata cinta sesungguhnya. Jadi gue pikir itu nggak gampang dan mudah-mudahan nanti setelah nonton film ini kita semua akan diingatkan akan hal yang tadi kita sampaikan. Bapak adalah benar. Organisasi X sangat berhubungan dengan hal ini. Mereka sangat menguasai teknologi, Pak. In the end, we have the low EMP. Kawan-kawan media sebanyak ini, biasa sih penontonnya jutaan. Amin. Udah jarang soalnya kan sampai seramai ini, senang banget. Thank you banget kawan-kawan semuanya, thank you banget. Yang jelas kalau prosesnya ya sama aja ya, artinya kalau untuk jadi angkatan dulu sebelumnya udah pernah ikut bootcamp 20 hari di Pas Pampres. Jadi itu udah jadi bekal di sini. Tapi yang menariknya adalah di sini, saya itu pakai seragam dan semua angkatan hormat ke saya. Saat proses di sana. Jadi mereka pikir saya jenderal beneran. Oh iya. Puluhan gitu, sampai mereka nanya itu baru ya. Kalau saya Rizky, jadi kita itu memang udah pernah di Proyek film untuk film jadi seperti itu. yang jelas di sini itu justru yang menariknya adalah ketika saya bisa beradaptasi atau bekerja sama dengan kawan-kawan aktor muda berbahaya ini kan, yang orangnya asik-asik banget. Saya sama Pange itu udah hampir tiap hari bareng terus gitu, jadi Pangeran Lantang. Hancur banget ya Pange. Dia kan menunjukkan keakraban ya. Iya dia ngasih tahu ke saya karena saya angkatan, Bang, tuh badan harus dibentuk, ayo. Jadi saya diajak nge-gym, saya diajarin bagaimana tekniknya. Pokoknya saya happy banget sih di project ini, apalagi sama Mas Rizal kan. Ini udah untuk yang kesekian kali dan udah saling tahu apa yang mau kita buat gitu. Kita paham apa yang mau kita buat itu sih. Yes. We have the low EMP attack. Stop mikirin gua, tinggalin gua sendirian. Abang, Lu sahabat dia bukan sih? Peduli gak sih lo sama dia? Hah? Kan pada dasarnya kan semua sudah kenal lah ya.
Jadi semuanya menyenangkan. Kalau ditanya beratnya ya berat, udah nangis-nangis terus dipotong. Padahal itu pecah banget ya, hebat Anda, luar biasa anak saya ini. Tapi ya kepentingan produksi lah pastinya. Dan semoga boleh dipinjam buat promo ya Pak. Tadi apa lagi Mas? Ya itu gimana barengan sama Dinda, ada sharing-sharing, udah ngasih sharing pengalaman selama syuting gimana pas segala macam untuk berperan gitu udah. Mereka anak-anak yang sangat komunikatif, yang sangat kooperatif, semuanya menyenangkan sih ya, kita sharing, bercanda-bercanda aja lah, membangun chemistry ibu dan anak. Nah itu dia. Angga dan Dinda. Oke, tepuk tangan dong untuk saya juga mau mengucapkan terima kasih ya. ke PT Pindad, kita dikasih pinjem alat-alatnya. Sniper rifle-nya itu sniper rifle beneran. Jadi semua alat yang ada tadi di situ tuh beneran ya Pak? Iya, ya Yes. nggak semua beneran, Oke. cuma 80% lah beneran. Snipernya juga itu beneran di situ ya, dan berarti berlatih dulu ya teman-teman main, khususnya Asyaf ya. Asyaf berat ya. Ada soalnya ada workshop. ya, Ada sebelum workshop syuting juga. ada workshop juga.